ini ulang tahun sekolah minggu di udara yang ketiga loh Koko. Wow. Mimi senang sekali. Happy birthday sekolah minggu di udara. Ya, happy birthday sekolah minggu di udara. Wah, Koko juga sangat senang, Mimi. Ya, Teman-teman juga ikutan happy kan? pastinya Koko. Nah, yuk sama-sama kita merayakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan melalui ibadah kita hari ini ya. Iya, teman-teman sudah siap untuk bersukacita bersama kami kan? Pastinya. Kita buka ibadah kita di dalam doa ya teman-teman. Oke. Koko berdoa. Oh, Koko yang berdoa ya? Iya dong. Oke, teman-teman, sikap doa ya. Koko akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau memuji Tuhan dengan bersukacita bersama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Yeay. Memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman. Oke. Semua happy hari ini? Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Hati senang ya, hati senang ya, hati senang, amin, di dalam Tuhan. Hati senang ya, hati senang ya, hati senang, amin, di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya, hati senang ya, hati senang, amin, di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan ya teman-teman. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Tante harap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat. Oke? Nah, hari ini Tante akan bercerita tentang penerimaan diri. Yes, dan ini merupakan kelanjutan dari cerita yang sudah diceritakan oleh kakak-kakak guru selama 2 bulan ini. Nah,
penerimaan diri. Dan selama 2 bulan ini sudah ada 10 hal yang tidak bisa diubah dalam diri saya. Pasti kalau ada adik masih ingat ya 10 hal itu. Tapi hari ini merupakan hari di mana Tante hanya akan memberikan 2 hal dari 10 hal yang tidak dapat dirubah dari diri saya. Yaitu penampilan fisik saya dan penampilan fisik yang cacat. Nah, untuk itu Tante akan memberikan contoh 2 tokoh yang mengalami hal yang 2 hal tadi. Yang pertama, seorang tokoh bernama Nicholas James Vujicic. Mungkin ada adik-adik yang sudah pernah dengar nama ini. Biasanya dia dipanggil Nick. Dia lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1982 di Melbourne, Australia. Namun Nick lahir dalam keadaan cacat, tanpa tangan, tanpa kaki. Wow, bagaimana keadaan adik-adik kalau tidak punya tangan dan tidak punya kaki? Bagaimana bisa berjalan? Bagaimana bisa bekerja? Tapi Nick bisa berusaha sehingga dia bisa menutupi kekurangan yang dia alami dalam dirinya. Namun beberapa kali Nick berusaha untuk membunuh diri karena dia merasa kecewa dengan dirinya. Dia juga mungkin merasa kecewa dengan Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan dia cacat seperti ini? Tapi akhirnya Nick memilih untuk berdamai dengan Allah dan berdamai dengan dirinya. Dan Nick masih hidup sampai saat ini. Pada waktu Nick berusia 23 tahun, Nick mulai menjadi motivator. Nick masuk ke sekolah seperti biasa dan dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Oleh sebab itu dia bisa lulus di sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga dia masuk ke universitas. Dan dia boleh lulus dengan nilai yang cukup baik. Dan dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Nick juga sudah menulis 8 buku. Dan 8 buku ini sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, mungkin anak-anak berpikir, kalau cacat seperti Nick, apakah bisa menikah? Ternyata Nick bisa menikah. Pada tanggal 12 Februari 2012, pada waktu Nick berusia 30 tahun, Nick mendapat pasangan yang ia cintai yang bernama Kane Miyahara. Dan dari pernikahan itu Tuhan mengaruniakan 4 anak. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan kembar. Wow, luar biasa. Nick masih hidup sampai sekarang dan masih aktif dalam memberi motivasi kepada pelajar, kepada mahasiswa, kepada karyawan, dan juga di kalangan gereja. Nah, ini contoh di mana walaupun Nick lahir dengan cacat tubuh yang amat fatal seperti ini, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi Nick bisa berusaha dan Nick bisa menyatakan kepada dunia bahwa Nick bisa melakukan hal-hal seperti mereka yang normal. Dan Nick juga bisa hidup berkeluarga dan memiliki anak-anak. Contoh yang kedua yang Tante akan berikan kepada kita pada saat ini yaitu Fanny Jane Crosby. Fanny adalah seorang anak wanita yang lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1820. Nah, Nick lahir dengan sempurna, semua lengkap. Namun pada waktu Fanny berusia 6 minggu,
Fani mengalami infeksi mata karena dokter yang biasa mereka hubungi sedang keluar kota, jadi mereka pergi ke dokter yang lain. Dan dokter tersebut memberi obat yang salah kepada mata Fani. Akibatnya sangat fatal. Mata Fani kedua-duanya menjadi buta total. Fani tidak bisa melihat. Di awal Fani memang merasa sedih. Ada perasaan-perasaan yang berkecamuk ya di dalam hati Fani. Tapi akhirnya Fani bisa bersyukur karena dia bisa mengalami kebutaannya tanpa bersungut-sungut, tapi dengan bersukacita. Dan Fani dalam hidupnya yang buta itu diberi kepandaian yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga Fani bisa membuat 8.000 syair lagu rohani. Ini satu yang luar biasa. 8.000 syair lagu rohani. Dan salah satu lagu yang terkenal yang syairnya dikarang oleh Fani yaitu Blessed Assurance. Yang bahasa Indonesia Jaminan Mulia. Itu lagu atau kata-katanya ditulis, dikarang oleh Fanny Jane Crosby. Usia 23 tahun, Fani mendapat kesempatan menjadi wanita pertama yang diizinkan berpidato di depan Kongres Amerika. Ya, kalau di Indonesia seperti berpidato di depan DPR. Dan dia berpidato di ibu kota USA, yaitu Washington DC. Fani berpidato tentang kasih Yesus yang sudah ia alami dalam hidupnya. Dan orang-orang yang mendengar amat tersentuh hati mereka dengan apa yang dikatakan oleh Fanny Crosby. Fani juga memiliki kemampuan menghafal Alkitab. Ada beberapa banyak buku dari Alkitab yang sudah Fani hafal seluruhnya. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu dari Perjanjian Lama. Seluruh kitab itu sudah dihafal oleh Fani. Dan di Perjanjian Baru yang sudah dihafal oleh Fanny Crosby yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan juga dari Amsal, dari Perjanjian Lama dan beberapa pasal dari kitab Mazmur. Nah, kedua tokoh ini, baik Nick maupun Fani, merupakan contoh dari mereka yang cacat, baik karena lahir cacat atau yang salah memakai obat sampai menjadi buta sehingga tidak bisa melihat. Walaupun demikian, mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mereka juga tidak marah kepada orang tua atau kepada orang yang membuat mereka cacat ataupun kepada Tuhan. Mengapa mereka lahir dalam keadaan cacat? Mengapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami cacat tubuh? Mereka bisa menerima keadaan cacat mereka, bahkan mereka bisa berprestasi dengan luar biasa. Sekarang bagaimana caranya agar kita juga tidak cepat berputus asa atau kecewa atau saling menyalahkan kalau apa yang kita inginkan tidak kita terima. Ada 3 sikap yang benar yang harus kita miliki. Yang pertama, sikap yaitu selalu bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sendirilah yang harus berusaha untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Sikap yang kedua,
Kita harus memiliki sikap hati yang gembira, yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ada banyak ayat di firman Tuhan yang menganjurkan kita untuk bersukacita, memiliki hati yang gembira. Tapi ayat yang paling terkenal yaitu Amsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu dia. Kalau kita memiliki hati yang gembira, maka kegembiraan dari hati itu akan menjadikan obat sehingga kita akan tetap sehat. Nah, apakah lalu kita harus selalu tersenyum saja? Ya, kita harus selalu tersenyum karena dengan tersenyum wajah kita akan menjadi awet muda katanya ya. Nah, jadi kita harus selalu bersukacita. Sama seperti Nick dan Fanny, walaupun tubuh mereka cacat, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita adik-adik mau bersukacita, bersukacitalah bukan karena adik-adik mendapat hadiah, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan senang, agar kita memiliki hati yang penuh sukacita. Dan yang sikap yang ketiga yaitu kita harus selalu mempercayai Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun kita harus melewati saat-saat yang sulit, ingat, kita punya Tuhan yang selalu bisa memberikan kita pertolongan, memberikan kita jalan keluar, dan menolong kita melewati kesulitan. Raja Daud memberikan contoh bagi kita yang dia tulis di dalam Mazmur 23 ayat 4. Di situ dengan bangga Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, jadi adik-adik, apa yang adik-adik harus lakukan supaya tetap memiliki hati yang gembira dan juga supaya adik-adik bisa menjalani hidup ini walaupun keinginan adik-adik mungkin Tuhan tidak jawab. Tapi kalau adik-adik bisa selalu bersyukur, selalu gembira, dan selalu mempercayai Tuhan apapun situasi adik-adik, maka di situ hidup adik-adik akan berbahagia. Nah, ayat hafalan untuk kita pada saat ini atau hari ini terdapat di Roma 8 ayat 28. Nah, Roma 8 ayat 28 di Alkitab yang adik-adik miliki panjang, tapi Tante coba mengutip dari terjemahan firman Allah yang hidup, Roma 8 ayat 28, supaya adik-adik yang kecil bisa menghafalnya. Ayat ini berkata, segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Ulang sekali lagi. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Nah, Tante bisa dengar ada adik-adik yang sudah bisa menghafal ayat ini. Good, very good. Nah, karena kita sekarang berada di akhir bulan Maret, jadi kita akan mengucapkan happy birthday to Graceline dan happy birthday to Louisa. Wish you all the best. Nah, sekarang Tante akan mengakhiri dengan doa juga untuk mereka yang berulang tahun. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini, di mana kami diajarkan untuk tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tidak marah-marah kalau keinginan kami tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kami semua supaya bisa memiliki hati yang gembira, hati yang selalu bersyukur, dan hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya walaupun kami masih kecil, masih muda, kami mau menerapkan 3 hal ini.
tetap bersukacita, selalu bersyukur, dan juga tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami juga bersyukur untuk Gracelyn dan Louisa yang merayakan hari ulang tahun mereka di bulan Maret. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati hidup mereka, berikan kepada mereka kesehatan, kecerdasan, dan tolong mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan juga yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, firman Tuhan minggu ini merupakan kesimpulan dari seri pelajaran tentang penerimaan diri ya. Nah, bagaimana nih menurut Kak Desi tentang seri penerimaan diri ini? Wah, pelajaran tentang seri penerimaan diri ini sangat bermanfaat sekali loh, Kriwil. Oh iya? Iya, karena kita semakin mengenal diri kita dan kita belajar untuk menerima keberadaan serta mengucap syukur dengan keberadaan kita. Nah, gitu Kriwil. Oh iya, luar biasa sekali ya Kak Desi. Iya. Teman-teman juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa kan dari seri penerimaan diri ini. Nah, minggu depan kita masuk ke seri yang baru loh teman-teman. Wah. Jadi Ikuti terus ya Sekolah Minggu di Udara. Nah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Shalom teman-teman, aktivitas kita hari ini adalah menyusun puzzle. Bahan-bahannya ada kertas, gunting, dan lem. Nah, tahap pertama kita akan gunting puzzle-nya ya teman-teman. Kita gunting. Nah, setelah digunting, tahap berikutnya kita akan tempel puzzle-nya menggunakan lem yang sudah kita siapkan. Lem dulu bagian kertasnya. Susun puzzle menjadi satu kalimat. Oke, dimulai dengan kata we. Oke teman-teman, selanjutnya silahkan disusun sampai selesai ya. Aktivitas kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan dan kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Kak Desi. Ya. Will mau mengingatkan teman-teman nih. Iya, silahkan. Bahwa kita akan ada egg decorating competition seperti pengumuman minggu lalu. Oh iya, betul sekali. Nah, teman-teman jangan lupa ikut ya. Terus kirimkan videonya ke kakak-kakak Sekolah Minggu. Iya, ada siapa aja tuh? Ada Kak Vita, ada Kak Keisha, dan Kak Desi. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Ada hadiahnya banyak loh. Iya, dan tentunya seru sekali. Betul. Oke. Nah, minggu ini ulang tahun Sekolah Minggu di Udara ya Kak? Iya, betul sekali. Wah, Kriwil ingat ya. Iya, yang ke berapa ayo? Yang ke, yuk tebak sama-sama. 3 tahun. Udah 3 tahun. Kita ucapin yuk Kak. Yuk, happy birthday to Sekolah Minggu di Udara yang ke-3 tahun. God bless you more and more. Yeay. Oke. Iya, ibadah kita sudah selesai. Iya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.